menyampaikan informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol, diantaranya di Jalan Layang Desa Cikunir menuju ke Tambun, Cikarang, Kerawang lancar. Sementara Cikarang Pusat menuju arah Jakarta padat. Tol Jakarta Taman Mencim diberlakukan ditutup secara situasional dengan kepadatan di dalam rest area. Jadi gunakan rest area berikutnya. Jadi malam ini sudah mulai masih tetap padat ya, padat karena arus balik setelah libur panjang. Jadi sekarang sudah mulai arus balik ke Jakarta karena besok sudah mulai aktivitas pekerjaan seperti biasa. Tol Jateng hati-hati di Kerawang Barat kilometer 47, Cikampek Utama kilometer 70. Ada lajur kontraflow dari arah Cikampek Utama di lajur kanan. Jadi sudah mulai juga pengaturan lalu lintas dilakukan secara buka tutup ya. Kontraflow juga dilakukan untuk memperlancar kondisi lalu lintas arah masuk yang ke Jakarta. Tol Japek Cikampek Utama kilometer 70 arah Kerawang Barat kilometer 47 juga diberlakukan lajur kontraflow atau kanan. Kemudian Tol Japek Karawang Barat kilometer 47 menuju kilometer 48 arah Cikampek padat. Kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian seluruh pihak. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Dalam kunjungan kerja kali ini, Wapres akan menghadiri acara Sayyid Award for Human Fraternity tahun 2024 dan bertemu dengan sejumlah tokoh penting. Setelah menempuh penerbangan selama 8 jam 20 menit, Wakil Presiden tiba di Bandara Udara Internasional Abu Dhabi disambut oleh Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan ASEAN, Abdullah Salim Al-Daheri, Konsulat Jenderal RI untuk Dubai, Chandra Negara, dan Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi, Irawati. 4 Februari 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri Sayyid Award for Human Fraternity Majelis 2024 di bersama seluruh bangsa di dunia untuk mengusung semangat persaudaraan agar kemanusiaan dan perdamaian dunia dapat terus terwujud. Menurut Wapres, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia menjadi bangsa yang harmonis dan toleransi. Hal ini antara lain karena Indonesia diberkahi dengan modal sosial yang sangat kuat. Perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan sangat kita butuhkan saat ini. Jangan sampai justru menjadi semakin asing di telinga dan kehidupan kita. Kita membutuhkan pendobrak untuk membangkitkan kembali spirit perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan global. Kita berharap penghargaan Zaid dapat menjadi salah satu pendobrak tersebut. Indonesia mendukung setiap inisiatif yang dapat berkontribusi mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia. Karena ini juga merupakan mandat konstitusi kami dan menjadi DNA politik luar negeri Indonesia. Yang mulia, sebagai bangsa yang sangat majmuk, alhamdulillah Indonesia berhasil mengedepankan harmoni dan toleransi untuk mewujudkan koeksistensi damai. Hal ini tercapai antara lain karena Indonesia diberkahi dengan modal sosial yang sangat kuat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi masih memanas. Berbagai upaya di jalur internasional telah ditempuh untuk menghentikan genosida yang terjadi, namun belum membuahkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan solidaritas dari umat Islam di seluruh dunia untuk terus menyuarakan penyelesaian secara adil terhadap masalah ini. Wapres menyampaikan, genosida ini harus segera dihentikan karena telah melanggar hukum, etika, dan norma. Wapres pun menyampaikan rasa prihatinnya atas kejadian yang menimpa saudara Muslim di Gaza. Wapres berharap agar konflik di jalur Gaza yang saat ini tengah terjadi dapat terselesaikan secara adil. Kerjasama di bidang
Universitas Al-Azhar yang dikenal memiliki paham moderat dalam sistem pengajarannya. Oleh karena itu, diharapkan lulusan dari universitas ini semakin meningkat ke depannya untuk menjadi cendekiawan yang moderat di Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi komitmen Universitas Al-Azhar dalam menyuarakan nilai-nilai Islam wasatiyah melalui dunia pendidikan. Wapres juga memberikan pendapatnya mengenai kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di KBRI Abu Dhabi. Menurutnya, PPLN ini sudah siap menyelenggarakan pemilu pada 10 Januari 2024 mendatang. Wapres juga menjelaskan pihak KBRI masih membuka kesempatan hingga hari H bagi warga negara Indonesia yang belum mendaftarkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ya, tadi sudah siap dan akan dilaksanakan pada tanggal 10. Kayaknya sudah untuk di Abu Dhabi sudah 5.000 lebih. Ada 8 TPS, semua sudah siap. Dan mungkin juga ada yang belum terdaftar. Beri kesempatan sampai pada hari H. Ya, mungkin karena katanya masih ada mungkin di laut atau dia belum terdaftar, tapi yang sudah itu 5.000 sekian dan katanya nggak ada masalah apa. Usai menghadiri acara Sayyid Award for Human Fraternity yang diadakan di Founder Memorial Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan singkat penuh makna tersebut, keduanya membahas mengenai peluang untuk semakin meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Wapres menyambut baik kesempatan untuk meningkatkan ruang perbaikan dalam rangka mempertajam hubungan bilateral kedua negara. Sejalan dengan Wapres, Menteri Abdullah kembali menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menutup pertemuan, Abdullah pun menyampaikan salam hangat untuk Presiden Joko Widodo dan segenap masyarakat Indonesia. Ia berharap hubungan baik ini dapat terus dipelihara dan membawa manfaat yang berkelanjutan. Sebelum bertolak ke tanah air, usai melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke Persatuan Emirat Arab dan Arab Saudi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat meninjau Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Jeddah di Komplek Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah pada Rabu 7 Februari 2024. Pada kesempatan ini, Wapres mengecek secara langsung kesiapan PPLN Jeddah dalam melaksanakan pemungutan suara pemilihan umum 2024 bagi warga negara Indonesia di Arab Saudi. Saat memberikan keterangan pers seusai meninjau, Wapres mengungkapkan bahwa Arab Saudi memiliki jumlah daftar pemilih tetap luar negeri terbesar kedua setelah Malaysia. Untuk itu, ia mengimbau kepada para WNI agar menggunakan hak pilihnya untuk mendukung UNESCO sebagai Mahakarya Dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung Solo Putri ingkang satu dan kinurmatan. Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Nah, Anda juga bisa menyampaikan ya bagaimana situasi di tempat tinggal Anda saat ini mengenai persiapan untuk pemungutan suara besok. Apa yang sudah disiapkan oleh panitia pemilihan di daerah Anda mengenai TPS, kebenarannya juga seperti apa. Dari reporter kami juga sudah menyampaikan ya dari berbagai daerah mengenai persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia pemilihan setempat untuk pemungutan suara besok. Nanti kami pantau juga untuk perkembangan di sejumlah daerah lainnya. Kata tokoh dunia, ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur.